tasbih tapi dibuat dari benang. Setiap satu dibundeli sing gede. Nanti dianuin lagi sing gede. Sampai satu ubengan itu jumlahnya 2000. Ada 2000 apa? 2000 ikatan itu istilahnya kayak kontrol kayak tasbih no lagi 100 ya. Itu dibuat dari benang tapi jumlahnya diibaratkan tasbih ada 2000 sehingga dia hitung dari situ. Nah dari situlah juga makanya diperbolehkan kita juga pakai tasbih karena sahabat Abu Hurairah baginda Rasulullah memang nggak pernah pakai tasbih ya. Tapi sahabat Abu Hurairah bikin sendiri kayak gitu. Apa itu dikatakan bid'ah ya? Apa sahabat Abu Hurairah itu sesat ya? Tidak ya, karena ketika melihat seperti itu ya baginda Rasulullah diem ya, diem nggak apa-apa, artinya berarti diperbolehkan. Itu bikin tasbih dari benang seperti itu. Falayana muhatta yusabbihu bihi, sehingga beliau itu tidak tidur kecuali harus banyak tasbih dulu 2000 itu. Dari tasbihnya yang 2000 itu beliau nggak akan tidur dulu sebelum membaca subhanallah 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 2000. Kalau kita kadang suruh baca bismillah 21 kali, Allahu ahad 1, Rabbul falaq 1, Rabbul nas 1, ayat kursi 1, itu kata akbar dulu katanya. Iya betul baca nih ya. Disuruh baca itu saja kata akbar dulu katanya ya. Padahal cuman apa? Qul wahad 1, falak 1. Nah ini subhanallah berapa? 2000 kali. Ini termasuk keutamaan dari siapa? Dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda. Nabi bersabda begini, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang maka jauhilah. Jadi yang dilarang, entah yang larangan baginda Rasulullah itu larangan yang sifatnya apa haram, yang hukumnya haram, atau yang hukumnya apa makruh ya. Umpamanya wala taqrabuz zina, itu kan jelas larangan yang menunjukkan haram ya, jangan mendekati apa sih zina ya, jangan wala tasyrik apa namanya jangan minum khamr mamanya itu ya, minum keras. Nah itu kan juga apa larangan yang haram, yaitu apa yang aku larang fajtanibuhu maka jauhilah ya. Kemudian wama amartukum bi, apa yang aku perintah maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Faktu minhu mastata'. Jadi kalau masalah larangan itu enggak ada apa larangan itu aku tak apa jenenge nglakoni sebagian ae titik ya. Nah itu enggak bisa ya, titik ae sebagian. Lek wis larangan ya semuanya harus dilarang. Enggak bisa aku nih titik kok ya, nyoba titik. Itu enggak boleh. Kalau sudah nyoba titik ini berarti yo enggak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi berkenaan dengan perintah Allah, lek Allah itu memerintahkan, ya lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seorang hamba itu kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang itu dalam ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kemampuan ini apa itu diperjelas. Orang kok wah aku gak mampu sholat dulu sih ya. Orang kok kayak ngono ya. Maksudnya nggak mampu itu seperti apa nanti tak jelas ya. Dalam hadis juga masih firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan suatu agama itu kesempitan ya. Jadi agama itu nopo dipermudah ya. Artinya begini, seperti tadi, wa idza ajaza 'anil qiyam fi shalah. Jika memang tidak bisa melaksanakan sholat dengan dalam keadaan berdiri, mungkin karena kalau berdiri ada rasa sakit, asam urat atau apa ya, kalau ditekukkan kakinya itu nggak bisa ya. Dalam keadaan berdiri nggak bisa, maka disuruh nopo
sholat dengan apa? Duduk. Bukan kok apa maksudnya sholat sesuai dengan kemampuannya. Aku mampu nih maghrib toh, aku mampu nih isya toh, ya nih gak usah mampu nih ya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Ya perintah Allah itu ya laksanakan dulu ya. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak mampu dalam sholat itu, contohnya aku berdiri gak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Kemudian duduk gak mampu, sholatlah dengan terbaring tidur ya. Tidur gak mampu tidur terlentang gak mampu, suruh miring sudah apa kemudian miring dulu habis miring terlentang pun juga sudah kesulitan untuk ruku untuk apa nggak bisa, maka sudah kepalanya saja digerakkan. Jadi umpamanya ruku ini toh, terus nanti sujud agak rendah dikit gitu ya, jadi cuma kepala yang digerakkan. Cumanya sholat, mulai dari awal dari niat apa itu sudah sholat semua, baru nyampe ke ruku digerakkan kepalanya, sujud agak ke bawah dikit, nanti naik lagi, ini lagi, nah, itu ya. Kalau gerakan kepala usangin, ya nggak bisa, maka di situ harus apa isyarat. Apa yang isyarat? Ya ini loh apa namanya ini, kelopak mata digigit. Nah, ini sudah takbir namanya. Ini lagi, ini ruku, ini lagi sujud. Terus digerakkan sudah nggak bisa, tapi akal masih ada. Akalnya itu masih ngerti. Oh ini lihat, ini sih ngerti. Akal masih bisa. Ya kalau seperti itu, maka auma abi qalbi. Isyarat dengan hati. Seperti penting ya bahwa Akbar sholat di dalam hati. Baru kalau sudah sholat dengan hati ini sudah nggak bisa. Nah sini jadi Akbar ya. Jadi itu maksudnya apa? Artinya monggo kalau kalian dengan ini dalam sholat ini dijaga teman-teman. Mumpung masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijaga teman-teman. Apa tadi? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan masih ada sebenarnya ya saya. Apa artinya ini? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Jadi yang merusak orang-orang sebelum kanjeng Nabi ini, umat-umat terdahulu yang rusak itu krono akhir takon. Kajian takon, kebanyakan nanya. Jadi orang Bani Israel, umat sebelum kanjeng Nabi itu akeh sing rusak, akeh sing binasa itu kajian takon. Kebanyakan tanya, sehingga kalau orang kebanyakan takut diarani katanya Bani Israel gitu ya. Karena kebanyakan apa? Tanya. Seperti apa? Kebanyakan tanya, kebanyakan minta-minta. Seperti di zamannya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa itu minta begini, hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa, panjenengan jaluk orang Gusti Allah, ya opo sing langit diturunno makanan dari langit. Coba bayangkan ini. Jadi di zaman Nabi Isa itu minta seperti itu. Umatnya itu kepada Nabi Isa minta, jenengan katanya Allah ada. Kalau Allah coba mintakan kepada Allah turunkan makanan langsung dari langit. Nabi Isa doa langsung kepada Allah, ya turun beneran ya. Untuk panganan hak dibuang awake mangsi jalur rumah ya. Itu langsung tuh turun. Kemudian umat Nabi Musa pun juga seperti itu, akeh takut banyak yang apa? Nah, arinallah jahratan. Musa, kalau memang Allah itu ada, coba perlihatkan kepada saya secara seperti apa Allah itu. Itu permintaan dari Bani Israil. Akhirnya apa? Fa'akhadathum as-sa'iqah. Kemudian kenapa petir? Ngomong seperti itu langsung disambar petir misalnya. Kagian tak. Disuruh nyembelih apa sapi betina. Disuruh nyembelih sapi betina. Si takut. Ud'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba tanyakan kepada Allah kayak apa sapi betina itu, warnanya kaya opo, bulunya kaya opo, warnanya seperti apa. Ya mesti kaget takut. Padahal disuruh nyembelih, diperintahkan si penting misalnya sapi betina sembelih itu sudah selesai. Si pun takut mau warnanya seperti apa, malaunuha, warnanya kaya opo. Nah ini jenenge apa Bani Israil. Kemudian yang rusak itu terakhir apa? Wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi mereka itu banyak melayani, artinya enggak
sepaham, nggak mau melaksanakan perintah-perintah dari para nabinya, selalu berselisih dengan nabi-nabinya, seperti kaum Yahudi ya. Orang Yahudi itu diperintahkan oleh Nabi Musa itu untuk sebenarnya ibadah disuruh hari Jumat, tapi dia itu minta hari Sabtu, disuruh ibadah pada hari Jumat, tapi mintanya hari Sabtu, sehingga sampai sekarang kan hari Sabtu yang hari rayanya, katakan hari rayanya orang yang, padahal Allah memerintahkan itu sebenarnya hari Jumat. Nah, Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kemudian ketika wajah-wajah mereka itu dirubah jadi kera, itu monyet, itu karena itu ketika hari Jumat itu ikan banyak gini loh, minta hari Sabtu kan. Nah, hari Sabtu dicoba oleh Allah. Dicoba apa? Ikan di lautan itu banyak sampai nggak kelihatan airnya. Dicoba seperti itu oleh Allah, diberi ujian. Pinter deh itu. Jadi mulai dino Jumat malam Sabtu itu sore wis gawe gimana dari laut itu sekiranya mengalir ke tempatnya itu. Gaya apa jenenge itu? Wis gawe joglangan pokoknya lah. Gaya apa? Lubang itu sing wis yopo sekiranya ikan-ikan itu nanti ke sini semua. Setelah nyampe di situ semua, hari Sabtu dibiarin dulu, nggak diambil. Baru diambil ketika hari Ahad. Itu saking pinternya. Jadi oleh Allah sih diuji hari Sabtu polane ibadah itu iwake kan dilakukan Jumat gak gelem ya. Kemudian minta hari Sabtu. Hari Sabtu diuji oleh Allah dengan ikan. Dan ikan gak ambil pusing. Dihelah ya, direkayasa, dilubangi si lautan itu, ikannya mengalir semua ke situ. Jadi nggak ngambil pada hari tetap ibadah hari Sabtu, tapi dicukup pada dinoa. Nah, itu kesalahan-kesalahan dari Bani Israil dulu, orang Yahudi itu ya, karena berselisih dengan para nabinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت للعبد من صامه نهي القلوب تهيج الأشجانا وقد عليك من سمي القول منا أو يكون ثنانا إن حبا بالسرائر قد علم بصفة ربنا وحدانا وتزينا بالمودة هلنا ننظر أيدي فقرنا ورجانا بوالد الحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا آله وحبيبه وصفيه زي الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واشربنا بنجد طه المصطفى ثبنا على قدم الحبيب خطانا وإنا بفضلك درعة أحمد في بهجة أين رضا درعانا ومنه في كل حال حمدنا وحبل من ودى ومن والانا والمرسلين ومن أجاب رداءنا وظلهم بفتوى وطالبا وصانا والحاملين وسعيا في جميع هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك بحقك سننا واصنع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا ومن الحاجات واسد ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا صل عليه وآله مع مقدم الصفاء والصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة حديث بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah, pembacaan sholawat dia ulami, maulid dia ulami sudah selesai kita bacakan.
Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan barokah dari pembacaan maulid ini. Sahibul Bait Bapak Ahmad Rifki beserta keluarga, mudah-mudahan keluarganya dijadikan Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarganya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya dijadikan Allah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan juga kita semua, keluarga kita semua senantiasa ditetapkan Islam dan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang yang barakah, rezeki yang halal yang barakah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk besok malam pembacaan maulid dia ulangi bertempat di rumah Bapak Anwar atau Bapak RW 2. Sekali lagi besok malam bertempat di rumah Bapak Anwar.